Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Mainan Anak Indonesia. Pada video kali ini kita akan kembali nge-review diecast secara detail lagi. Kali ini aku punya diecast dari Inno64 Models. Di depan aku sudah ada dua jenis mobil diecastnya. Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ini kita langsung bisa kenalin. Ini mobilnya itu seri dari Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec 2. Dan yang kedua ini ada Liberty Walk dengan model mobil Ferrari. Sekilas kita lihat, mobil ini punya tampilan full karbon. Nanti akan kelihatan detailnya. Yang pertama, kita mulai review dari Nissan Skyline GT-R dulu. Kita lihat dari kemasan diecast-nya dulu. Inno64 ini punya model kemasan diecast yang langsung dihadapin dengan kaca buat pajangannya. Dengan di belakang ada kertas terpisah yang ternyata jadi background pajangannya. Jadi kita bisa pajang kayak gini atau kita langsung masukin di sini. Dia sudah ready buat dipajang. Oke, ini dia. Di dudukannya kita langsung bisa ngeliat tipe dari mobilnya, yaitu Nissan Skyline GT-R. Dan juga ada logo dari GT-R-nya. Di bagian belakangnya ini ada merek dari mainannya, yaitu Inno64. Di bagian bawahnya ada Inno64 lagi dan juga ada pengunci bautnya buat dia mempertahankan posisi mobilnya. Kita langsung buka kemasan akriliknya. Hup. Ini dia. Langsung ada Nissan GT-R di tangan aku. Kita akan coba buka dulu. Karena ini untuk keperluan review, jadi aku juga penasaran. Kita akan melihat bareng-bareng bagian bawahnya dari diecast ini. Oke deh. Dan ini dia, di tangan aku sudah ada mobil Nissan GT-R berwarna silver. Kita lihat apakah mainan dari Inno64 ini akan sedetail dari Mijo Mini GT yang kemarin udah aku review juga. Kita lihat dari bagian sampingnya. Dari bagian sampingnya, bodinya sama-sama memiliki tekstur berbentuk pintu, tempat bensin, dan juga dia punya side skirt yang satu warna, yaitu warna silver. Yang ngebedain dari seri mobil ini adalah ada di velgnya. Velgnya ini dia berwarna gold brown. Ban ini terbuat dari karet. Di bagian atas ya, nah ini yang aku ngeliat perbedaannya. Jadi dia di bagian atasnya itu, di bagian belakangnya kalau kalian lihat, ini dia ada detail garis-garis. Detailnya ini kayak semacam stiker tapi dia nyatu sama kacanya. Dan di depannya sama, dia ada tekstur dari wipernya. Ini detail dalamnya juga kita bisa lihat. Di bagian belakangnya, dia ada spoiler yang khas banget. Jadi di atasnya ini, dia ada tekstur karbonnya sedikit berwarna hitam. Ini kelihatan dari sampingnya, tapak samping, dan juga tapak dari depannya. Untuk lampu pengeremannya sama, dia merah bening, dan juga ada logo dari Skyline-nya, dan juga di plat nomornya ada logo dari GT-R. Detail belakang menurut aku sangat bagus karena dia mempertahankan kompleksitas dari segi model seperti real car. Di bagian bawahnya kita lihat dia punya warna dari knalpotnya ini terpisah. Dan ini dia di bagian bawahnya. Dia ada logo dari Inno-nya. Dan juga ada tipe mobilnya Nissan GT-R. Ini dia. Warna terpisah. Dia menyambung panjang sampai ke belakang. Dan di ujungnya ada warna sedikit biru yang ternyata ini warnanya juga nggak sempurna ya karena masih ada titik di sininya. Oke, di bagian depannya. Di bagian depannya sama, aku suka ngeliat bagian depan dan belakangnya karena di bagian depan ini dia punya lampu bagian depan ini bening juga, kelihatan detail di dalamnya. Dan juga ada logo GT-R lagi. Dan di bagian bawahnya dia ada garis berwarna hitam. Ini lihat detail dari bagian depannya. Dan kalau kita lihat di bagian spionnya, oke, kali ini spionnya ternyata bukan karet. Jadi spionnya dia lebih kokoh dibanding Mini GT dari Mijo eksklusif. Jadi ini nggak terlalu rentan. Tapi tetap aja kita harus hati-hati karena kan diecast ini nantinya juga untuk dipajang. Ini di bagian depannya. Kita lihat, ini juga ada tekstur, tapi ini nggak bisa kebuka juga di bagian kap mobilnya. Dan ada berwarna hitam di atasnya sedikit. Oke, kita kembalikan lagi ke tempatnya.
Dan mobil yang kedua, kita buka dari mobil Liberty Walk. Dari segi packaging diecast ini, dia punya tekstur kardus ini. Bagian luarnya itu karbon sesuai dengan yang ada di mobilnya. Jadi kelihatan lebih menarik. Sama di bagian belakangnya ada logo besar langsung Liberty Walk. Kita keluarin ini. Kalau kita lihat dari tekstur alasnya, ini aku buka, dia juga punya tekstur dari karbon. Jadi overall desainnya itu dia ngangkat tema sama seperti mobilnya, yaitu karbon. Keren sih kalau kalian lihat langsung. Aku langsung buka. Ini dia, di depan aku sudah ada mobil Liberty Walk F40-nya. Base dari mobil ini itu mobil Ferrari. Jadi kita langsung review satu persatu. Pada bagiannya ini kan kelihatan banget nih udah kompleks teksturnya. Di bagian atasnya paling rumit. Di bagian atasnya kita langsung bisa ngelihat kacanya nih. Kaca bagian belakang ini juga bolong-bolong transparan karena di belakang ada mesin. Terus juga detail mesinnya juga langsung kelihatan. Terus buat bodinya sendiri, dia ini udah full karbon. Jadi udah nggak ada tambahan aksen warna. Di bagian atasnya nih kaca depan, langsung ada tulisan dari Liberty Walk-nya dan juga ada tekstur sedikit dari wipernya. Ini dia yang paling aku suka, itu line dari bagian spoiler sampai ke bagian depannya. Di bagian kap mobilnya, kita bisa ngeliat dia ada rongga udara, juga sama ada lengkap tekstur di sebelah kiri dan kanannya. Dan bagian depannya, ini ada kelihatan kecil banget logo dari Ferrari. Bagian sampingnya, di bagian samping ini dia punya warna ban hitam, bannya juga karet. Tekstur bannya juga sesuai dengan yang ada di real car ya. Jadi dia lebih tipis. Ini untuk bagian pintunya. Dan juga di bagian samping ini punya tekstur yang sama-sama kompleksnya. Karena kan di bagian belakang ini dia sambungan dari atasnya. Dan juga di logo Ferrari-nya di depan pintu. Bagian pintunya juga sama-sama nggak bisa kita buka. Terus di bagian depannya, ini ternyata dia ada wingnya juga. Nyambung dari sebelah kiri, muter ke depan, sama di samping. Ini kelihatan dari depannya. Bagian depannya dia punya kaca lampu yang bening, jadi kelihatan orang dalamnya. Kita lanjut di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya simple tapi juga elegan karena di bagian belakangnya ternyata dia pertahanin tekstur karbonnya. Ini dia. Ada di lampunya ini sama, dia pakai kaca bening warna merah juga. Terus ada warna merahnya di bagian bawah. Terus di plat nomornya ini ada tulisan dari Liberty Walk dan knalpotnya. Tapi di bagian bawahnya yang kurang adalah dia nggak ada kayak mobil GTR tadi. Kalau yang tadi kan kelihatan mesinnya kompleks, tapi kalau ini dia bawahnya rata kayak gini. Tapi dia sama-sama ada logo dari Inno64 ya, sama ada F40 Liberty Walk. Kita juga bisa langsung kelihatan di bagian dalamnya karena kacanya ini dia lebih bening. Jadi kita langsung bisa ngelihat jok penumpangnya itu udah berwarna merah. Terus lengkap ada detail sabuk pengamannya juga. Untuk di bagian spionnya ini juga sama, spionnya ini kelihatan lebih kokoh. Tapi kalau kita ngelihat secara mata langsung ini, spionnya itu sebenarnya karet, tapi kalau dipegang ini, dia kayak nyatu sama bodinya. Jadi dia nggak serentan dari Mijo eksklusif, oke? Itu dia, kita langsung ngelihat secara detailnya. Itu dia sekian review aku buat diecast dari Inno64 model sini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe karena kedepannya akan banyak lagi review dari diecast secara detail. Sekian video kali ini, dadah semuanya.